Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih Injil Yohanes, dan kita tetap masih masuk di pasal 17. Tema kita yang lalu mengenai pengutusan. Jadi kita melanjutkan sedikit lagi tema pengutusan ini dalam doa Tuhan Yesus, karena sebenarnya tema ini sangat penting Bapak Saudara, karena hampir dalam setiap perdebatan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, Yesus selalu menyinggung bahwa dia diutus oleh Bapa. Dia juga melakukan mujizat, berdoa di depan kuburan Lazarus. Dia juga berdoa, dia melakukan ini supaya mereka yang ada di sekitarnya itu boleh percaya bahwa dia diutus oleh Bapa. Berkali-kali ya soal pengutusan yang disinggung. Di sini Yesus juga bilang, sama seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia, demikian juga aku mengutus engkau. Jadi murid-muridnya ya diutus oleh Yesus ke dalam dunia. Video yang lalu kita sudah bicara mengenai pengutusan ini. Kita sudah menekankan di sana bahwa murid-murid sama seperti Yesus juga diutus ke dalam sistem agama ya. Kalau Yesus itu di zamannya itu Yudaisme. Nah kalau kita saat ini murid-murid, kita diutus ke dalam sistem kekristenan. Karena kita tahu kekristenan sudah menjadi sistem keagamaan karena 3 pengajaran itu. Pengajaran Bileam, Nikolaus, dan juga Izabel. Jadi agama Kristen sudah menjadi sistem di mana nilai-nilainya kita sudah singgung yang lalu. Salah satu nilai sistem keagamaan itu, nilai kesuksesannya itu adalah jasmani. Jadi kalau seorang itu diberkati, dia bilang ya tentu harus bisa dilihat dengan mata jasmani, bisa diukur mana dia berkatnya itu ya. Kalau dibilang pelayanannya gembala sidang, harus bisa dilihat berapa jumlah jemaatnya, bagaimana gedungnya, bahkan keluarganya, apakah penyakitan ya. Kalau orang penyakitan tuh dalam sistem dunia keagamaan, dunia kekristenan saat ini itu kurang diberkati lah ya, seperti itu ya. Jadi yang jasmani. Nah jadi sudah kita bicarakan minggu lalu, kita juga bicarakan bahwa orang yang mau diutus ke dalam dunia keagamaan itu betul-betul harus dipersiapkan. Kalau tidak, dia akan dilibas oleh nilai-nilai dunia keagamaan atau dalam sistem kekristenan itu. Jadi benar-benar dia harus dipersiapkan lah ya. Sungguh-sungguh dia seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan ya. Nanti kita akan singgung sedikit lagi mengenai itu. Nah, mari kita masuk beberapa poin lagi di sini, melanjutkan yang kemarin itu. Yaitu mari dulu kita melihat Yohanes 15 ya. Ini Yohanes 15 ini memang bicaranya bukan soal pengutusan secara khusus, tapi kita tahu pasal 13, 14, 15, 16, 17 ini percakapan malam terakhir di mana Tuhan Yesus sangat berbicara soal hubungan, soal relationship ya. Jadi di sini dalam 5 pasal ini beberapa dibicarakan ya, tentu tentang Bapa, tentang Roh Kudus, tentang Tuhan Yesus sendiri, tentang murid-murid, tentang dunia. Nah ini dia ya. Nah di sini kita melihat dulu pasal 15 ini ya, ada satu istilah yang sering dilupakan ya dalam tafsiran sekalipun ya. Mari kita melihat dulu Yohanes 15 ayat 1. Katakan di sini, akulah pokok anggur yang benar. Nah ini yang mau saya saudara garis perhatikan, ini istilah yang benar ya. Dikatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Logikanya kalau Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar, berarti ada yang tidak benar, kan begitu ya. Kalau misalnya dia bilang akulah roti yang sesungguhnya, ya berarti ada yang tidak sungguh kan gitu. Ya, dan memang dunia ini ya selalu begitu. Kalau dibilang aku gadis cantik, pasti ada yang jeleknya. Ya.
Kenapa dibilang cantik? Kalau semua orang cantik ya nggak usah diomongkan ya. Jadi kalau memang semua pokok anggur itu benar, ya nggak usah Yesus ngomong akulah pokok anggur yang benar, ya. Jadi jelas dari kalimat Tuhan Yesus ini, akulah pokok anggur yang benar, berarti ada yang tidak benar. Nah, pertanyaannya yang mana yang tidak benar ini? Secara wajarnya kalau kita lihat konteks pasal 13, 14, 15, 16, 17, maka yang normalnya kita berpikir sesuai konteks, yang pokok anggur yang tidak benar itu ya itu sistem keagamaan itu, di mana pengusahanya iblis tentunya. Karena Yesus sudah bilang ya, di pasal 8, orang-orang Farisi bapakmu iblis. Jadi pokok anggur yang benar itu Yesus, ya, dengan Bapa di sorga pengusahanya, murid-muridnya rantingnya. Nah, pokok anggur yang tidak benar, yaitu sistem keagamaan, Sanhedrin tentunya di situ sebagai pemimpinnya, tentu di bawahnya itu murid-muridnya itu, dan pengusahanya iblis. Tuhan Yesus pernah bilang juga ya, dia katakan setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku, jadi ada tanaman memang yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, tumbuh dia, itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Ini konteksnya Yesus sedang bicara soal waktu itu katanya dia bicara kepada orang Farisi bilang itu perkataanmu jadi batu sandungan katanya. Yesus bilang jangan pedulikan mereka, setiap tanaman, baru dia bicara itu. Jadi wajarnya bagi saudara, kalau dikatakan akulah pokok anggur yang benar, berarti pokok anggur yang tidak benar itu, yang tidak ditanam oleh Bapa, yang bukan Bapa pengusahanya, bukan Bapa yang ngutusnya juga, itulah dia sistem keagamaan, ya. Tapi ini melihat sistem keagamaan ini nggak gampang juga kalau orang Kristen ada di dalam sistem itu. Kita ada beri contoh ya, video yang lalu. Kalau dalam satu ruangan ada orang makan durian, kita nggak ikut makan, bau durian itu sangat menyengat sekali kepada hidung kita. Karena kenapa? Karena kita tidak ikut ambil bagian di dalamnya. Kita tidak menjadi bagian daripada orang yang makan itu. Tapi ketika kita makan durian itu, 1, 2, 3, makin kita makan, makin kita nggak ada kepekaan, ya. Kenapa? Kita nggak tersengat lagi hidung kita oleh bau durian. Kenapa? Karena kita sudah menjadi bagian daripada orang-orang yang makan itu. Nggak ada kepekaan lagi. Saya beri contoh, ya. Ini ada 2 contoh. Yang pertama tafsiran ini sendiri, ya. Ini saya ada satu buku tafsiran Injil Yohanes ini. Kalau saya sebut ini tidak pantas lah saya sebut ya penulisnya. Pendeknya ini baguslah buku ini, ya. Ini penulisnya ini saya bilang begini aja gini. Dia mengajar perjanjian baru selama bertahun-tahun di sekolah teologi gereja-gereja reform di Nederland, Kampen Belanda, ya. Ini sangat terkenal sekali, ya. Saya ada 2 bukunya, ya. Nah, tapi aneh ya, di komentarnya ini, buku yang tebal, tapi di komentarnya di dalam pasal 15 ini tidak disebutkan sedikit pun mengenai pokok anggur yang tidak benar itu, ya. Saya bertanya-tanya, kenapa seorang ahli, ini dikatakan barangkali kalau soal ilmu kita jauh sekali kalahnya, ya. Baik dalam bahasa aslinya dia sangat ahli, baik dalam pandangan-pandangan teologisnya, pandangan si A, si B, si C, wah dia sangat luar biasa, ya. Tapi dia nggak melihat bahwa ada pokok anggur yang tidak benar, yaitu sistem keagamaan. Kenapa dia nggak melihat? Saya hanya bisa menjawab begini, Bapak Saudara. Karena dia ini sekalipun hebat dan luar biasanya, dia memang bagian daripada sistem keagamaan. Dia merupakan bagian daripada dunia kekristenan yang sudah jatuh itu, sehingga dia nggak bisa melihat, ya. Contoh yang kedua, ya, pengakuan iman. Ini kan menyesatkan juga ini pengakuan iman kita, kan. Dikatakan di situ Yesus menderita
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Hanya itu aja kan, mati bangkit, ya, mati disalib bangkit. Enggak dikasih tahu sebenarnya Yesus bukan menderita. Betul, memang Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, tapi Yesus itu bukan dibunuh oleh Pontius Pilatus, bukan menderita karena Pontius Pilatus. Jadi jelas ini di dalam Yohanes 11 ya, itu vonis. Yohanes 11 ini waktu masalah Lazarus ini, mulai dari hari itu ayat 53, mulai dari hari itu mereka, artinya Sanhedrin, Kayafas termasuk itu, sepakat untuk membunuh dia, membunuh Yesus. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya sudah Sanhedrin sudah sepakat untuk membunuh Yesus, bahkan mengucilkan siapapun yang mengaku Yesus itu sebagai Mesias. Jadi kalimat pengakuan iman itu harus begini. Yesus Kristus ya, yang menderita di bawah kepemimpinan Sanhedrin, di mana imam besarnya itu Kayafas, dan mati oleh alat tangan prajurit Pilatus. Mastermind-nya ya Sanhedrin. Sistem agama yang membunuh Yesus, orang Farisi, ahli Taurat, ya. Bahkan di situ termasuk Gamaliel, masuk dia itu. Nikodemus, walaupun dia termasuk yang baik ini, ya, yang masih mau ngaku Yesus lah, ya. Di situ juga ada Yusuf Arimatea, itu juga, ya. Tapi aneh, kenapa pengakuan iman kita seolah tidak jelas? Saya hanya bisa menjawab begini, Bapak Saudara. Yang merumuskan pengakuan iman itu orang-orang yang ada di dalam sistem keagamaan, sehingga dia tidak peka, ya. Tidak peka lagi, nggak bisa melihat sistem keagamaan itu kayak apa. Jahat sekali bagi saudara sistem keagamaan itu. Karena bapaknya iblis. Jadi iblis bekerja itu nggak langsung. Dia melalui satu sistem. Sistem itu group of things that works together in a certain rule. Artinya group of things. Kalau agama, grupnya, sekolahnya, sekolah teologi itu ya, ibadahnya, ya, terus pelayanannya, terus keuangannya, karena tanpa keuangan sistem itu nggak jalan. Karena kalau membayangkan sistem begini aja, bayangkan aja ini ada roda kecil, ada roda besar dihubungkan dengan tali. Roda ini dihubungkan lagi dengan roda yang lain lagi, diameternya berbeda dengan tali lagi. Jadi kalau satu diputar, maka semuanya bekerja dengan aturan tertentu, dengan nilai-nilai tertentu. Nah ini dia sistem ini. Inilah pokok anggur ya, kalau kita melihat poin yang pertama ini. Akulah pokok anggur yang benar. Itu berarti yang tidak benar itu adalah pokok anggur sistem keagamaan. Bapak Saudara, saya berdoa supaya yang mendengarkan ini berada di dalam pokok anggur yang benar, ya. Tidak berada dalam pokok anggur yang salah, ya, karena itu akan nanti dicabut sampai ke akar-akarnya, Kalau di kitab Wahyu ada 2 perempuan di situ. Yang satu perempuan pasal 12 itu yang mirip seperti Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Yang satu pelacur. Nah, itu yang pelacur itu nanti akan diyakini sampai tuntas itu. Mempelai Kristus itu perawan dibilang itu, bukan pelacur. Jadi semoga ya kita termasuklah di dalam pokok anggur yang benar, di mana Tuhan Yesus pokoknya, Bapa di sorga pengusahanya. Ya, ini poin pertama, menyambung soal pengutusan itu. Ya. Jadi kalau kita berada di dalam pokok anggur yang benar, berarti Bapa lah yang mengutus Tuhan Yesus lah yang mengutus kita. Tuhan Yesus pokoknya, kita rantingnya, ya. Dan artinya pokok itu termasuk ranting itu bagian dari pokok, ya. Oke. Ini poin pertama dulu, ya, yang terkait dengan pengutusan. Yang kedua, saya mau bicara lagi tentang siapa sebenarnya yang diutus, ya. Karena saudara jangan menyangka juga loh, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu orang-orang dunia yang namanya juga sistem keagamaan. Mereka ada sejarahnya. Mereka umat Tuhan juga tadinya.
Ya, mereka punya sejarah, mereka punya perjanjian, mereka murid Musa, mereka bilang. Karena memang mereka itu berasal dari situ, perjanjian yang antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa. Nah, mereka murid-muridnya di situ, ya. Jadi mereka bukan orang-orang yang kayak tidak ada hubungannya dengan agama, kira-kira begitulah, ya. Mereka membaca juga Alkitab, menyelidiki juga Alkitab, ya. Kalau ditanya di mana Mesias lahir, mereka nggak perlu tanya cari-cari lagi. Bethlehem Yehuda, karena demikian tertulis begini, mereka langsung tahu. Ya. Alkitab Yesus juga bilang, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, menyelidiki loh, ya. Betul-betul menyelidiki. Saudara, kalau bayangkan orang Yahudi itu zaman dulu, itu dari umur 0 sampai umur 6 tahun itu dididik oleh orang tuanya. Ya, belajar itu. Alkitab, kitab suci, perjanjian lama berarti, ya. Dari umur 6 tahun sampai 11, ini mereka dididik oleh ahli Taurat. Orang Farisi di sinagoga, ya, dimasukin ke situ. Dia belajar hanya 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imam, Bilangan-Ulangan. Gelarnya nanti umur 11 itu kira-kira son of law. Udah ngerti hukum lah. Baru dari 11 sampai umur 17 atau 18 dia diajar lagi kitab nabi-nabi, Ketubim, Nebiim, ya. Baru umur 17-18 itu biasanya mereka menikah, ya, orang tua yang mengambil jodohnya zaman itu. Baru kalau mau jadi ahli Taurat, mereka belajar lagi terus sampai sekitar mungkin 40-an, umur 40 dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan mereka dari umur 0 tahun sampai umur 40 tahun itu rata-rata ahli Taurat itu, ya segitulah kira-kira lamanya belajar. Bukan lagi S1, S2, S3, enggak lagi, udah S berapa itu, ya. Mereka orang-orang yang belajar kitab suci, tapi mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita bilang pokok anggur yang tidak benar, saudara jangan membayangkan pelacur-pelacur di situ, orang-orang yang nggak beres itu, bukan. Sistem keagamaan Yahudi di zaman itu orang-orang yang dihormati oleh orang banyak. Kayak orang-orang kayak Gamaliel, Yusuf Arimatea, Nikodemus. Mereka semua orang-orang yang terhormat, ya. Orang banyak segan sama mereka. Tapi Yesus bilang, engkau bapakmu iblis, karena engkau dalam sistem yang berbeda nilai-nilainya dengan sistem yang Tuhan Yesus bangun. Mereka pokok anggur yang tidak benar, tapi Tuhan Yesus ini pokok yang benar. Jadi sekali lagi masuk poin kedua, siapa yang diutus kepada sistem keagamaan ini? Yang jelas adalah orang-orang yang tidak ambil bagian dalam sistem. Nggak mungkin lah orang diutus, dia bagiannya di situ, ya. Yang diutus orang-orang yang dipersiapkan, kan minggu lalu saya sudah katakan, disiapkan di luar sistem, dibentuk, diproses, setelah itu diutus, ya. Jadi murid-murid itu orang yang dari dunia itu diambil dari sistem, diproses di sini, diutus lagi sana. Jadi Billy Graham pernah bilang di Alkitabnya ada 2 panggilan yang bagus. Pertama panggilan come, datang kepada Tuhan Yesus, ya, atau Tuhan Yesus memilih. Setelah itu go, pergi, diutus. Datang dan pergi. Tapi dibentuk dulu di sini. Kira-kira begitu, ya. Siapa yang diutus? Yaitu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus dan dibentuk di luar sistem. Setelah itu diutus, ya. Istilah utusan itu kita sudah lihat waktu itu apostolos, ya, apostel, ya. Tapi di sini ada angel, ya, satu lagi yang mirip, ya, utusan juga itu, ya. Nah, banyak orang membayangkan kalau angel itu, malaikat itu makhluk dengan sayap, ya, atau makhluk surgawi. Bisa jadi begitu, tapi tidak selalu, ya. Enggak selalu, ya. Malah angel itu istilah angelos itu enggak selalu malaikat dalam arti makhluk surgawi begitu yang punya sayap dan sebagainya, ya. Angelos ini ada 175 kali muncul di Perjanjian Baru. Dia, kalau Paulus bilang di sini Galatia 4 ayat 14, dia dipandang sebagai seperti malaikat Allah, ya.
dalam Wahyu 21 ayat 17 itu ukuran manusia dengan ukuran malaikat sama. Dalam Ibrani 13 ayat 2 dibilang tanpa sadar beberapa orang menjamu angelos, menjamu malaikat. Jadi malaikat itu bisa juga berarti orang yang diutus. Ya, seperti apostolos juga. Nah, saya mau menyatakan bahwa angelos itu kita minta bantuan dulu sedikit dari kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 itu. Saudara kalau melihat kitab Wahyu itu, kalau ada istilah malaikat, besar kemungkinan ini sebenarnya orang, ya. Malaikat jemaat itu orang, ya. Mari kita lihat di sini ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini adalah orang yang diutus kepada jemaat Efesus. Di sini juga tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna dan sebagainya semuanya. Itu orang-orang yang diutus kepada jemaat, kepada sistem. Ini sebenarnya jemaat pasal 2 pasal 3 ini udah jatuh. Ini ada 3 ajaran di sini. Bileam, Jebel, Nikolaus. Tapi ada malaikatnya, orang-orang yang diutus kepada jemaat itu. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang diutus, yaitu orang-orang yang diambil dari dunia ini, dipilih oleh Tuhan Yesus, dibentuk di luar sistem itu, setelah itu dia diutus kepada jemaat, menjadi malaikat jemaatnya ini. Jadi saudara dan saya, kalau kita dipilih Tuhan, dibentuk di luar sistem, maka ketika kita masuk, kita adalah malaikat jemaat di situ. Ya, ini luar biasa. Ya, semoga ya kita orang-orang yang pemenang itu, yang dipanggil, dipilih dan setia. Kita setialah ya, karena orang yang diutus itu selalu menyampaikan firman dia. Setialah menyampaikan firman ya. Setia menyampaikan firman. Yang terakhir, poin terakhir. Saya mau sampaikan satu poin lagi nih. Bahwa kita pasti ditolak. Nah ini dia. Jangan kaget ya. Mari kita melihat dulu Yohanes 15 ya. Saudara dan saya pasti ditolak. Ya. Mari kita melihat Yohanes 15 ayat ini bagian terakhir nih, pasal 20 ya. Saya bacakan ini. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka, ini konteksnya mereka ini adalah sistem keagamaan itu ya. Relatifnya